Selamat siang, Mbak. Iya, Bu. Gimana ini posisi duduknya udah nyaman? Udah. Nah, perkenalkan Mbak, di sini saya Bidan Rami. Saya yang bertugas di ruang konseling pada hari ini. Hari ini kita akan melakukan screening kesehatan pranikah ya, Mbak. Tujuannya untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat nantinya. Jadi nanti ketika Mbaknya sudah menikah, lalu mau program hamil, itu supaya kehamilannya itu menjadi kehamilan yang sehat dan tidak ada masalah. Saya akan menanyakan beberapa hal terkait kesehatan hingga gaya hidup kepada Mbak ya. Mbak nggak perlu khawatir, semua informasi akan dijaga tentang kerahasiaannya. Apakah Mbak bersedia untuk kita mulai diskusinya? Ya, sudah siap. Oke. Apa untuk nama lengkapnya kalau bisa? Jessica Dayang. Jessica Dayang. Iya. Terus untuk usianya, usia berapa tahun ya Mbak? Sekarang 21 tahun. Usia 21 tahun. Terus untuk tanggal lahirnya? Tanggal lahirnya di 25 Agustus 25 Agustus 2005. 25 Agustus 2005. Rencana nanti setelah menikah itu tinggalnya mau ikut suami atau ikut ke keluarganya Mbak, atau mungkin mau tinggal sendiri? Ini kan saya sama calon suami itu masih nabung, jadi insya Allah nanti mau tinggal sendiri sih Mbak, di rumah sendiri gitu. Oh, berarti nanti rencananya setelah menikah langsung tinggal sendiri ya Mbak? Baik Mbak, di sini saya akan bertanya tentang riwayat kesehatannya Mbak ya. Nah, di sini apakah Mbak punya riwayat hipertensi, darah tinggi atau tidak? Nggak ada sih Bu, normal-normal aja. Tapi kalau dari keluarga? Dari keluarga juga nggak ada sih. Nggak ada. Terus untuk diabetes atau kencing manis Mbaknya atau dari keluarga ada nggak? Nggak ada juga sih. Nggak ada. Dari orang tua nggak ada juga ya? Nggak ada. Lalu selanjutnya untuk penyakit asma atau TBC, mungkin ada riwayat asma atau TBC dari keluarga? Nggak ada juga sih Mbak. Nggak ada. Nggak ada. Terus untuk penyakit jantungnya juga aman? Aman. Terus gangguan tiroid atau penyakit gondok? Nggak pernah. Nggak ada. Anemi, ada anemi nggak Mbak? Nggak ada sih, tapi kalau dari adiknya nenek itu ada. Ngaruh nggak? Adiknya nenek, berarti hubungannya masih agak jauh ya Mbak? Maaf Mbak, sebelumnya di sini Mbaknya ada penyakit menular mungkin seperti sifilis atau HIV atau penyakit menular seksual yang lainnya? Nggak ada Mbak. Nggak ada. Kemarin habis dari Puskesmas cek itu yang jelas nggak ada. Oh, hasilnya negatif. Berarti nggak ada riwayat penyakit ya Mbak, normal-normal aja. Iya. Nah, terus selanjutnya di sini untuk siklus menstruasinya itu Mbaknya ini teratur apa enggak Mbak? Siklus menstruasinya itu berapa hari? Biasanya 8 hari, biasanya 7 hari gitu Bu. Tapi itu pasti menstruasinya kayak siklusnya itu rutin seperti itu? Rutin. Lalu ketika Mbaknya haid itu ada keluhan-keluhan tertentu nggak yang dirasakan? Mungkin kayak nyeri atau ada keputihan? Kalau biasanya itu aku H-3, kalau nggak H-2 itu Bu, aku nyeri 8 gitu. Oh, pas mau haid. Berarti nyeri haid tapi pas sebelum. Kalau di pas haidnya itu pas hari pertama, hari kedua itu masih itu udah juga. Tapi nyeri haidnya itu sampai mengganggu aktivitas atau enggak? Enggak sih. Berarti masih bisa diatasi sendiri ya untuk nyeri haidnya. Nah,
Ini selanjutnya untuk riwayat imunisasi. Dulu mbaknya masih ingat nggak waktu kecil tuh semua imunisasinya udah lengkap atau belum? Udah sih Bu, udah lengkap. Sudah. Termasuk imunisasi TT juga udah lengkap ya mbak? Udah. 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 Nah, di sini untuk aktivitas mbaknya ini apa? Mbaknya mungkin masih kuliah atau bekerja? Aku masih kuliah sih Bu. Oh, masih kuliah, ya. Nah, apa kuliahnya itu kegiatannya padat apa enggak, Mbak? Ya karena aku ikut banyak kayak organisasi gitu, jadi ya kadang padat, kadang ya enggak. Gitu. Tapi sering lembur-lembur tugas gitu atau enggak? Iya. Iya, sering ya, Mbak. Nah, kalau kayak gitu sering mengalami kelelahan fisik yang terlalu berat atau enggak? Atau mungkin kayak ya udah capek biasa gitu aja. Kalau aku biasanya nggak sampai tidur, itu biasanya kayak ngaruh gitu loh Bu, kayak badannya capek semua gitu. Padahal kan, tapi olahraga aku juga jarang sih. Olahraganya juga jarang. Karena tadi karena sibuk tadi berangkat pagi, jadi ya olahraganya jadi jarang gitu. Iya, iya. Nah, sebenarnya sini saya mau mengukur Lila sama berat badan sama tinggi badannya Mbak dulu ya. Iya Bu. Nah, kita ukur Lila dulu ya Mbak. Di sini tangannya. Tangannya Mbak yang jarang digunakan untuk aktivitas, untuk bekerja yang mana? Yang sebelah kiri. Kita ukur dulu ya. Untuk lilanya 27 cm ya Mbak. Iya Bu, itu normal enggak ya Bu? Normal Mbak, jadi lila itu untuk lingkar lengan itu normalnya di ukuran 23,5 cm gitu. Tapi kalau kurang dari 23 itu tadi, nanti dia bisa dikatakan kek atau kekurangan gizi. Tinggi badannya 158 ya Mbak. Dari kesibukan kuliahnya mbaknya ini, apakah mbaknya ini menyempatkan diri untuk olahraga atau aktivitas fisik yang lainnya? Oh, ya masih sempat sih kalau nggak tunggu. Itu kira-kira dalam 1 minggu itu berapa kali? Kalau tiap pagi kan kayak bantu ibu bersih-bersih, masak, ya pekerjaan rumah lah. Iya. Tapi kalau kayak olahraga atau mungkin ya olahraga itu kalau seminggu 3 kali, 2 kali. Iya. Berarti masih ada olahraganya ya Mbak. Nah, maaf ini Mbak sebelumnya, apakah Mbak atau calon suaminya Mbak ini perokok? Oh enggak semua. Perokok aktif? Enggak. Beda. Nah, atau di lingkungan rumahnya, mungkin di lingkungan rumah atau di lingkungan kerja calon suaminya Mbak atau di lingkup kampusnya ini ada yang perokok juga? Enggak ada sih Mbak. Ada peraturannya enggak boleh merokok. Dari keluarga juga enggak ada yang merokok. Dari keluarga juga enggak ada berarti ya. Nah, ini untuk mbaknya sama calon suami ini ada mengonsumsi, mungkin ada jamu-jamuan atau obat-obatan tertentu yang biasa dikonsumsi atau tidak? Kalau aku waktu dalekan tadi Bu itu kadang minum itu yang betul Kiranti. Oh, minum Kiranti. Iya. Tapi kalau untuk obat-obatan yang lainnya nggak ada ya? Nggak ada sih. Jadi di sini mbaknya ini udah oke. Mbaknya bukan seorang perokok aktif dan juga lingkungannya juga bukan lingkungan perokok. Nah, jadi itu sudah bagus ya Mbak, sudah sehat karena kalau seorang perokok, entah itu perokok aktif maupun perokok pasif, itu nanti dia bisa mempengaruhi
produksi sel telurnya itu. Jadi nantinya kalau seumpama mbaknya nanti mau program hamil, mungkin bisa jadi ada gangguan di situ yang diakibatkan karena asap rokok itu tadi, entah itu dari diri sendiri atau dari lingkungan seperti itu. Tapi karena mbaknya ini bukan seorang perokok dan bukan perokok pasif juga, lingkungannya juga bebas dari rokok, jadi sehat-sehat aja. Nah, sebelumnya gimana mbak? Untuk mbaknya ini pemahaman tentang mengenai hubungan seksual itu, pemahaman mbaknya itu sejauh apa? Kalau menurut aku hubungan seksual itu dilakukan oleh hanya pasangan cewek dan cowok ketika sudah menikah. Gitu. Berarti ketika sudah sah ya mbak? Sudah sah pastinya. Mbak, maaf sebelumnya, di sini saya mau tanya, mbaknya atau dari calon suaminya itu pernah melakukan hubungan sebelum menikah atau enggak? Hubungan badan? Enggak pernah sih mbak, ketemu aja juga jarang. Ketemu itu kalau pas weekend aja sih. Ya udah cuma ngopi, makan di mana gitu. Jadi belum pernah ya? Belum. Enggak pernah. Jangan dulu dong. Iya, soalnya kan belum sah ya mbak. Nah, biasanya kan kalau menjelang pernikahan ini banyak hal yang diurus nih mbak, yang harus diurus, mungkin dari catering, vendor, dan lain sebagainya. Nah, gimana nih mbak cara mbak untuk mengelola stresnya, mungkin membagi waktunya antara kuliah sama mengurus pernikahan? Kalau manajemen stres sih, alhamdulillah nggak terlalu berat banget sih mbak, soalnya kan yang lebih itu juga masih orang tua gitu loh, jadi ya nggak terlalu berat-berat amat lah. Paling kan itu semua kayak ditanggung calon aku gitu. Jadi untuk mengurus keperluan pernikahan itu diurus bersama-sama ya mbak. Nah, terus untuk akhir-akhir ini tuh mbak merasa sedih atau murung atau cemas? Itu mbak, stres enggak deh, gimana ya, kalau stres enggak sih, cuma kadang kayak bingung aja gitu, tugas tuh banyak, deadline sama-sama mepet-mepet, apalagi kalau katanya apa bentrok gitu. Itu pasti bingung. Nah, itu sampai mengganggu waktu tidurnya apa enggak? Enggak sih. Enggak, berarti aman ya. Nah, apakah dalam hubungan persiapan pernikahan ini mbaknya ada tekanan atau mungkin mbaknya ini nikahnya ini pilihan sendiri atau pilihan orang tua? Pilihan sendiri sih. Iya, pilihan sendiri. Simulak pasti. Asik. Tapi untuk dari calon suami nggak ada tekanan atau dari keluarga atau keluarga calon suami nggak ada ya mbak untuk tekanan? Nggak ada. Berarti untuk hubungannya baik-baik aja ya mbak? Iya, alhamdulillah baik aja sih. Alhamdulillah. Nah tadi karena mbaknya nggak ada riwayat penyakit juga, terus HB-nya juga normal, mbaknya nggak anemi, terus untuk pola makannya juga teratur. Di sini alhamdulillah mbaknya sehat-sehat aja. Nah mungkin untuk persiapan kehamilannya nanti, biar jaga-jaga jangan sampai terjadi anemi, dan biar nanti kalau hamil itu biar kehamilannya juga sehat. Ya di sini disarankan mbaknya itu tetap menjaga pola makannya dengan pola makan yang nutrisi lengkap, gizi seimbang, dan juga dirutinkan untuk minum tablet tambah darahnya gitu. Ya minimalnya itu 1 minggu 1 kali ya mbak, seperti itu. Jadi nanti itu tujuannya untuk menjaga kesehatan mbaknya sendiri dan juga nanti untuk persiapan kehamilan mbaknya setelah menikah, seperti itu. Jadi disarankan untuk sama-sama menjaga ya mbak. Jadi yang menjaga kesehatan itu bukan hanya mbaknya aja, tapi dari calon suami juga
dijaga kesehatannya seperti itu. Jadi sama-sama mengingatkan. Terima kasih Bu.